Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah. Sebelumnya, marilah kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia agar beriman kepada kitab Al-Quran dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab tersebut, maka orang itu tergolong orang-orang yang sesat. Bagaimana cara kita mengimaninya? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut melalui malaikat Jibril kepada para rasul pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul pilihannya pada zaman yang berbeda dan juga umat yang berbeda. Semua kitab tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Di daerah Mesir, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di tanah Kanaan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem sekitar abad 1 Masehi. 4. Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro yang terletak di kota Mekah. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anak, kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang mana kitab-kitab itu diturunkan sebagai petunjuk kepada manusia agar berperilaku baik. Itu berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, kepada hewan, tumbuhan, juga alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya, ajaran berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan berdoa, meminta hanya kepadanya. Berperilaku kepada sesama manusia, yakni saling beramah tamah, saling membantu kepada teman yang membutuhkan. Ajaran terpuji kepada hewan, yakni dengan cara memberikan makanan kepada hewan, juga menyiram tanaman. Bahkan Allah mengajarkan kita melalui kitabnya, yakni berperilaku terpuji kepada diri sendiri, seperti memotong kuku atau mempercantik diri. Demikianlah penjelasan tentang mengenal kitab-kitab Allah. Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk iman kepada kitab-kitab Allah. Akhirnya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.